Selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, Jumat 1 Oktober tahun 2021. Adapun renungan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Marilah kita mendengarkan bacaan dari Injil tersebut. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga Katolik dimanapun Anda berada, pada hari ini dalam perayaan liturgi Gereja Katolik kita menistakan seorang kudus yang bernama Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus. Dia adalah seorang perawat, pujangga gereja, dan pelindung misi. Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus meninggal di Lisieux, Prancis pada tanggal 30 September tahun 1897. Ia adalah seorang suster Karmelit yang meninggal pada usia 24 tahun. Meskipun ia meninggal pada usia amat muda, ia tetap hadir dalam gereja Katolik sebagai guru rohani yang mengajarkan bagaimana kita menjadi murid Yesus dengan mewujudkan sabda Allah pada hari ini, yakni, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga." Setiap orang yang ingin menjadi murid Kristus, perjalanan hidup Kristianinya adalah secara terus-menerus menjadi anak kecil. Dan ini telah dihayati secara tepat oleh Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus. Apa yang dilakukan dan dihayatinya, ia renungkan dalam iman dan dalam terang sabda Allah. Semuanya itu ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul Story of Soul atau Kisah Satu Jiwa. Keluarga Katolik yang terkasih, dengan meminta menjadi seperti anak kecil, Yesus sesungguhnya minta kita mengadopsi karakter, sifat, tingkah laku seorang anak di dalam diri kita. Ada dua ciri umum dari sifat perilaku anak-anak yang dapat kita amati secara konkret. Dua ciri ini telah dihayati Kristus dan juga sungguh dihayati oleh Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus. Dengan dua ciri ini, Yesus mengajak kita untuk menjadi muridnya. Pertama, ciri anak yang suka bermain. Mereka bermain dengan sungguh-sungguh. Mereka benar-benar fokus pada permainan, karena apa yang dilakukan berasal dari hati dan tidak mengharapkan imbalan atau hadiah ketika anak-anak bermain. Orang tua terkadang menjadi marah karena melihat anaknya asik bermain sehingga lupa melakukan apa yang diperintahkan orang tuanya. Anak-anak melakukan sesuatu itu dari hati dan tidak mengharapkan imbalan atau balasan. Bila mereka main pecah umpet misalnya, mereka tidak membutuhkan hadiah dari siapapun. Permainan itu sepele. Di sini Teresia Kanak-Kanak Yesus mengatakan sebagai murid Kristus, kita hendaknya melakukan hal-hal kecil dengan sukacita
dan cinta yang besar serta cinta yang murni kepada Allah. 2. Anak-anak dalam hidupnya sungguh 100% bergantung kepada kemurahan hati orang tua atau orang lain. Anak-anak akan mati kalau mereka tidak mendapat kemurahan dari siapapun. Santa Tersia Kanak-Kanak Yesus mengingatkan kita bahwa kita hidup hendaknya secara total bergantung pada kemurahan Allah dan hanya semata-mata karena kerahiman Allah kita hidup. Keluarga Katolik yang terkasih, Injil pada hari ini dan teladan hidup Santa Tersia Kanak-Kanak Yesus menyampaikan dua keutamaan hidup atau nilai hidup menjadi murid Kristus agar masuk ke dalam kerajaan surga. Dua keutamaan ini harus menjadi pedoman bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Pertama, orang tua hendaknya mengingatkan dan mengajarkan pada anak-anak bahwa lakukan pekerjaan-pekerjaan yang kecil dengan cinta yang besar. Cinta atas pekerjaan tersebut, cinta atas orang menyuruhnya, dan cinta atas Allah. Janganlah mengharapkan imbalan dalam melakukan hal-hal tersebut. Inilah sikap kerendahan hati yang radikal. Terkadang ada anak yang disuruh membeli sekilo gula di kedai, tapi menuntut ada orang tua memberi uang lebih daripada harga gula tersebut. Ia mengharapkan ada imbalan dari permintaan sang orang tua. Ini sungguh satu sikap yang melawan menjadi seperti anak kecil, yaitu melakukan satu dengan cinta yang besar. Kita harus menerapkan pola pikir anak yang diminta oleh Injil dalam memberi teladan juga kepada anak-anak kita. Orang tua melakukan tanpa pamrih kegiatan-kegiatan di gereja, di masyarakat, atau menolong orang lain. Dengan cara ini, orang tua mengajari anaknya bagaimana menjadi anak kecil seperti yang dimaksudkan Yesus pada Injil hari ini dan telah dihayati oleh Santa Tersia Kanak-Kanak Yesus. Kedua, orang tua hendaknya menyadarkan anak-anak bahwa apa yang mereka peroleh dalam hidupnya, misalnya orang tua memiliki pekerjaan, memiliki rumah, hidup layak, semuanya itu karena kebaikan Tuhan, semata-mata karena kerahiman Allah, sehingga membuat keluarga itu bisa hidup dari saat ke saat dalam situasi apapun juga. Orang tua Katolik janganlah mempertontonkan kepada anak-anak bahwa apa yang mereka miliki dan apa yang mereka hasilkan, status sosial adalah prestasi mereka semata-mata. Orang tua semacam ini sedang mengajarkan anak-anaknya untuk tidak percaya pada kerahiman Tuhan. Anak-anak yang sedang dididik untuk mengandalkan dirinya sendiri. Maka sebagai orang tua Katolik, marilah ajarkan anak-anak Anda bahwa hidup kita bergantung kepada Tuhan, dan karena kerahiman Tuhan itulah menjadi dasar kita hidup. Tuhan memberkati kita. Amin.